Siapakah Hans Kelsen? Hans Kelsen, tahun 1881 sampai tahun 1973, adalah seorang filsuf dan ahli hukum Austria, yang terkenal karena teori hukumnya yang dikenal sebagai teori hukum murni, rein Rechtslehre. Karyanya difokuskan pada struktur sistem hukum, dengan menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai hierarki norma, yang independen dari politik, moralitas, atau sosiologi. Salah satu kontribusi utamanya adalah konsep Grundnorm atau norma dasar, yang berfungsi sebagai dasar dari setiap sistem hukum. Ia juga berkontribusi pada hukum tata negara dan memainkan peran penting dalam menyusun konstitusi Austria tahun 1920. Pengaruh Kelsen meluas ke teori hukum modern dan hukum internasional. Teori hukum Hans Kelsen, yang dikenal sebagai teori murni hukum, rein Rechtslehre, adalah salah satu kontribusi terbesarnya dalam bidang filsafat hukum. Teori ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari aspek-aspek sosial, moral, politik, atau psikologis. Berikut adalah penjelasan inti dari teori hukum Hans Kelsen. 1. Hukum sebagai sistem normatif. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia. Norma hukum memerintahkan atau melarang tindakan tertentu dan tidak terkait dengan aspek moralitas atau keadilan. Bagi Kelsen, hukum harus dipelajari secara objektif, tanpa campur tangan nilai-nilai subjektif atau eksternal. 2. Hierarki norma, Stufenbau. Menurut Kelsen, sistem hukum dibangun secara hierarkis. Norma-norma yang lebih rendah didasarkan pada norma-norma yang lebih tinggi, dan semua norma hukum pada akhirnya bergantung pada satu norma dasar tertinggi yang disebut Grundnorm atau norma dasar. Norma dasar ini adalah prinsip awal yang memberikan legitimasi bagi keseluruhan sistem hukum. 3. Grundnorm, norma dasar. Grundnorm adalah asumsi yang mendasari validitas seluruh sistem hukum. Meskipun Grundnorm tidak dijelaskan secara rinci oleh Kelsen, ia dianggap sebagai norma paling dasar yang harus diterima tanpa memerlukan justifikasi lebih lanjut. Setiap norma hukum dalam sistem tersebut harus sesuai dengan Grundnorm untuk dianggap sah. 4. Pemurnian hukum dari moral dan politik. Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur moralitas, agama, atau politik. Dengan memisahkan hukum dari faktor-faktor eksternal ini, dia percaya bahwa hukum bisa dipahami secara murni sebagai kumpulan aturan dan norma yang koheren. Oleh karena itu, hukum bukanlah instrumen untuk mencapai keadilan moral, melainkan sistem aturan yang mengatur perilaku sosial. 5. Sifat formal hukum. Kelsen lebih tertarik pada struktur formal dari hukum daripada isi substantifnya. Baginya, yang penting adalah bagaimana norma-norma hukum saling berkaitan satu sama lain dan membentuk keseluruhan sistem hukum yang terorganisir. 6. Pengadilan dan penegakan hukum. Dalam pandangan Kelsen, pengadilan bertindak sebagai pelaksana norma-norma hukum. Tugas pengadilan adalah menafsirkan dan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa, bukan menciptakan hukum baru. Peran ini dilakukan dengan tetap merujuk pada Grundnorm yang menjadi landasan tertinggi. Relevansi dan kritik. Teori murni hukum Kelsen sangat berpengaruh dalam pengembangan teori hukum modern, terutama dalam pembentukan konstitusi dan hukum internasional. Namun, teori ini juga mendapat kritik karena dianggap mengabaikan aspek moralitas dan keadilan dalam hukum,
yang bagi beberapa pemikir sangat penting dalam memahami hukum secara utuh. Demikian sekilas tentang Hans Kelsen dan teori hukumnya. Terima kasih. MAP TV Channel.